Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Altalarik Riza Pratama akan menjelaskan materi kepada peserta didik. Materi tentang KD 3.2, memahami corak kehidupan masyarakat praaksara. Oke. Topik yaitu menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Subtopik sebelum mengenal tulisan, terbentuknya Kepulauan Indonesia, mengenal manusia purba, dan corak kehidupan zaman praaksara. Sebelum mengenal tulisan, praaksara adalah istilah baru untuk menggantikan istilah prasejarah. Penggunaan prasejarah kurang tepat, karena jika diartikan pra artinya belum, dan sejarah berarti sebelum ada sejarah, berarti sebelum ada aktivitas manusia. Lebih tepat praaksara, karena artinya pra belum dan aksara tulisan. Lebih tepat karena istilah menggambarkan keadaan kebudayaan dan kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Zaman praaksara dimulai ketika pertama kali manusia ada dan belum mengenal tulisan. Selanjutnya, terbentuknya Kepulauan Indonesia. Kepulauan Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia di utara dan benua Australia di selatan. Secara bertahap, kegiatan tektonis dan vulkanis sering terjadi. Proses demikian yang berlangsung terjadi periode yang sangat panjang, hingga membentuk Kepulauan Indonesia. Proses evolusi bumi dibagi menjadi beberapa periode sebagai berikut. Yang pertama, Azoikum, zaman sebelum ada kehidupan dan bumi baru terbentuk. Kemudian Paleozoikum, sudah ada fosil flora dan fauna sekitar 350 juta tahun lalu. Kemudian Mesozoikum, sudah ada hewan mamalia 140 juta tahun yang lalu. Dan Neozoikum, zaman purba baru, 60 juta tahun yang lalu. Selanjutnya, mengenal manusia purba. Mengenal manusia purba, pertama kali kita mengetahui Meganthropus ditemukan oleh peneliti kelahiran Jerman Belanda oleh Koningswald di Sangiran pada tahun 1941. Berdasarkan beberapa penelitian para ahli, beberapa jenis manusia purba yang pernah hidup sebagai berikut, yaitu Meganthropus, seperti Meganthropus paleojavanicus, artinya manusia raksasa dari Jawa. Kemudian Pithecanthropus erectus, artinya manusia yang berjalan tegak. Pithecanthropus mojokertensis ditemukan di Mojokerto, dan Pithecanthropus soloensis ditemukan di Solo. Ketiga, Homo, fisik seperti manusia sekarang, Homo soloensis ditemukan di Solo. Homo wajakensis ditemukan di Tulungagung, dan Homo florensis ditemukan di Flores. Seperti gambar ini, kita melihat Homo erectus, fisik seperti manusia sekarang, pertama kali ditemukan oleh Eugene Du Bois, Trinil Ngawi, Jawa Timur, dan digambarkan sebagai Pithecanthropus erectus atau manusia Jawa, kemudian ditemukan di Sangiran. Corak kehidupan masyarakat praaksara. Corak kehidupan masyarakat praaksara, pola huniannya yaitu terbagi dua. Yang pertama, kedekatan dengan sumber air. Kedekatan dengan sumber air karena air bersifat kebutuhan pokok dalam makhluk hidup. Maka di daerah yang dekat sumber air akan ada banyak bahan makanan untuk manusia purba, sehingga berbagai jenis hewan dan tumbuh-tumbuhan banyak di sekitar daerah air. Kemudian kehidupan di alam terbuka. Pola ini menunjukkan bahwa manusia purba hidup pada alam terbuka dan menerapkan pola nomaden atau berpindah-pindah.
Manusia purba juga memanfaatkan gua-gua sebagai tempat tinggal sementara alias tidak menetap dalam waktu yang lama. Ketika sumber makanan di sekitar mereka habis, maka akan mencari tempat tinggal yang baru, begitu seterusnya. Seperti terlihat di gambar juga, pola kehidupan manusia praaksara mengenal api. Corak kehidupan masyarakat praaksara mulai mengenal api pada 400.000 tahun lalu. Pada masa Homo erectus, api digunakan untuk memasak makanan, senjata, penerangan, flash dan bun, yaitu untuk membuka lahan pertanian. Selanjutnya, ini pola ilustrasi pola berpindah-pindah dan memburu makanannya. Dan ini juga ilustrasi pola memburu makanan. Karikatur maksudnya, karikatur memburu makanan. Selanjutnya, ini komik gambar sudah mulai menemukan api. Ini juga gambar sudah mulai menemukan api. Masyarakat praaksara menemukan api dengan cara menggosokkan kedua batu, dan sehingga muncul api. Selanjutnya, corak kehidupan zaman praaksara ini juga dari berburu sampai bercocok tanam. Masa manusia purba berburu dan meramu disebut masa food gathering, mengumpulkan makanan. Mereka hidup secara nomaden dan bertempat tinggal di gua-gua atau di tepi pantai. Kemudian mulai mengenal api. Masa manusia purba bercocok tanam pada zaman peralihan Mesolitikum ke Neolitikum. Adanya revolusi dari food gathering ke food producing. Yaitu dari mengumpulkan makanan ke memproduksi makanan. Pada periode manusia Homo sapiens, kegiatan bercocok tanam dilakukan ketika mereka hidup secara sedentar atau mulai menetap tempat tinggal. Ya, nih dari gambar kita melihat masa manusia purba berburu dan meramu. Dari ini ya, diorama maksudnya, gambar diorama ini, meramu disebut masa food gathering, mengumpulkan makanan. Mereka hidup secara nomaden dan bertempat tinggal di gua-gua atau di tepi pantai. Kemudian mulai mengenal api, terjadi revolusi dari food gathering mengumpulkan makanan ke food producing, memproduksi makanan pada periode manusia Homo sapiens. Mencari informasi dari kartu. Bagaimana informasi yang terdapat pada zaman batu dan bagaimana informasi dari pada zaman periodisasi geologis. Zaman batu juga ada 4, yaitu Paleolitikum, Neolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Selanjutnya, peta penemuan manusia purba. Seperti penemuan Pithecanthropus, manusia kera yang berjalan tegak di Pithecanthropus erectus di Ngawi dan Mojokertensis di Mojokerto. Ditemukan Pithecanthropus erectus di Ngawi dan Pithecanthropus mojokertensis di Mojokerto. Ini adalah peta penemuan manusia purba, mulai dari Sangiran, Trinil, Nandong, dan Mojokerto. Baiklah, selanjutnya min mapping. Terlihat min mapping itu peta pikiran. Dilihat dari sini corak kehidupan zaman praaksara, mulai dari masyarakat berburu dan meramu, masyarakat bercocok tanam tingkat awal, dan masyarakat pendakian, masyarakat bercocok tanam tingkat lanjut. Terlihat di sini bagaimana kehidupannya. Masyarakat berburu dan meramu, mulai dari peralatan dari batu dan tulang, dan langsung ke masyarakat bercocok tanam tingkat awal, hidup di gua-gua, semi-lenter, dan masyarakat pendakian,
sistem kepercayaan nilai berkembang, ada sistem barter, dan masyarakat bertanam tidak di sini mulai mengawetkan makanan, sudah menetap, dan lainnya. Lanjut kepada peta konsep. Peta konsep pada masa praaksara seperti ini. Masa praaksara terbagi dua, geologis dan arkeologis. Geologis terbagi 4 zaman: zaman arkaikum, zaman paleozoikum, dan zaman mesozoikum, dan zaman neozoikum. Arkeologis terbagi dua zaman: zaman batu, zaman logam. Zaman arkaikum, kulit bumi panas sekali. Zaman paleozoikum, sudah ada kehidupan. Zaman mesozoikum, adanya reptil raksasa seperti komodo ya. Zaman neozoikum, zaman hidup baru, di mana zaman ini sudah mengenal cara-cara bercocok tanam. Zaman batu, yaitu masyarakat praaksara menggunakan batu. Pada zaman batu terbagi 3 zaman: zaman batu tua, batu madya, batu muda. Zaman batu menggunakan peralatan batu seperti menhir, dolmen, dan lainnya. Zaman logam terbagi 2 zaman, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Zaman perunggu menggunakan peralatan seperti nekara, bejana perunggu, dan zaman besi menggunakan peralatan seperti mata pisau dan mata pahat, dan kemudian cangkul. Setelah itu kita menonton video. Kepada peserta didik, silakan menonton video ini untuk memahami bagaimana corak kehidupan zaman masyarakat praaksara. Setelah menonton video, peserta didik diberi tugas, yaitu menyajikan hasil penalaran mengenai corak kehidupan masyarakat pada zaman praaksara dalam bentuk tulisan. Peserta didik dapat membuatnya seperti mind mapping dan peta konsep. Kemudian peserta didik dapat menyajikan dengan cara menjelaskan bagaimana corak kehidupan zaman praaksara itu. Sekian dari saya, semoga peserta didik dapat memahami penjelasan materi dari saya. Dan apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, Talarik Riza Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.